Yang saya mau bagikan adalah bertema berkat Tuhan menjadikan kaya. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat 22 ini jelas kalau kita lihat perikopnya adalah kumpulan amsal-amsal Salomo. Kita tahu Salomo adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Kita tahu Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Ketika kita mau tanya hikmat, ketika kita mau belajar bagaimana menjadi orang yang kaya, maka nggak salah kita belajar dari orang yang namanya Salomo ini. Mari sama-sama Amsal 10 ayat yang ke-22 bersama saya. 3, 1, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya ulangi lagi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau kita membaca ayat ini sambil lalu saja, sepertinya kita akan sampai pada konklusi, pada kesimpulan bahwa yang membuat kita kaya itu hanya berkat Tuhan. Ada kalimat koma di setelah kata koma atau tanda baca koma itu. Susah payah tidak menambahinya. Sehingga banyak orang memahami bahwa pokoknya itu kalau kerja mati-matian, kerja pagi, pulang sore, kerja dengan sungguh, kerja dengan memberikan segenap hati, itu sebenarnya percuma. Buktinya lihat aja ayatnya begini. Ini ngomong Salomo katanya begitu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi ngapain lagi susah payah? Ya, ekstrimnya, saudara. Jadi ada orang begitu yang nggak lagi kerja, karena dia berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ngapain lagi kalau gitu kerja? Udah mendingan lipat tangan aja, doa aja, nyembah Tuhan aja. Gak perlu bangun pagi-pagi, gak perlu subuh-subuh dalam bekerja, gak perlu mati-matian dalam bekerja, jadi orang yang nyantai aja. Pokoknya hidup-hidup gitu aja lah. Gak usah sampai energi keringat keluar, apa itu peribahasa sampai cucurkan darah. Itu gak penting katanya orang-orang luar sana. Kasih Tuhan, apakah ayat ini berkata demikian? Ya. Jadi ayat ini tuh banyak disalah tafsirkan, seolah kita gak perlu kerja kalau mau kaya. Ya, pokoknya kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi ngapain lagi kerja? Susah payah gak akan menambahinya, kata firman Tuhan begitu. Nah, jika benar terjemahan ini, jika benar pemahaman ini, maka bagaimana dengan menghubungkan ayat-ayat di atas ayat tadi yang kita baca, saudara? Saya selalu mengatakan kepada saudara bahwa ayat firman Tuhan tidak pernah bisa berdiri sendiri. Ayat firman Tuhan, saya ulangi, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ayat 22 memang sepertinya berkata demikian, lalu bagaimana dengan ayat 3? Tolong dimunculkan, ayat 4, ayat 5. Ayat 4, ayat 5 dari Amsal 10. Amsal 10, ayat 4, ayat 5. Coba kita lihat. Kita baca bersama saya. 3, 1, ya. Tangan yang lamban membuat miskin. Lalu kalau ada yang berkata bahwa nggak perlu kerja, berkat Tuhan itu pokoknya akan membuat kita kaya, lu capek-capek kerja nggak akan menambahinya. Lalu bagaimana menghubungkan dengan ayat 4a ini? Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Lalu bertolak belakang dong ayat ini kemudian. Lalu kalau bertolak belakang siapa yang benar, saudara? Ayat 5, coba kita lihat, kita baca. Ya, 3, 1, ya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Lalu menghubungkannya gimana? Ayat 22 tadi berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada orang di luar sana yang berkata bahwa udah pokoknya diem aja lah. Kalau lo yang diberkati Tuhan, maka pasti bisa kaya. Kalau nggak diberkati Tuhan, lo kerja mati-matian kaya apapun, lo nggak mungkin kaya. Nah, kalau ayat itu benar berkata demikian, saudara, bagaimana dengan ayat 4, ayat 5 yang barusan kita baca tadi? Bahwa saudara juga diminta oleh Salomo supaya tanganmu itu nggak lamban. Kalau ada pekerjaan itu ya kerjakan cepat, jangan lamban.
Kalau lamban, saudara akan miskin, kata Salomo. Orang yang tangannya rajin itu akan kaya, itu kata Salomo. Ayat kelima tadi, lah, lu kalau nggak ngumpulin apa-apa di musim panas, lu tuh bodoh. Orang yang mengumpulkan sesuatu di musim panas, itu orang yang berakal budi. Nah, kalau musim panen, jangan ongkang-ongkang kaki. Kalau musim panen, kau harus bangun dari tidurmu dan bekerja. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, siapa yang mau kaya? Boleh katakan. Mau kira semuanya sih. Yang mau kaya katakan. Jujur aja, saya aja mau angkat tangan kok. Munafik loh kalau bilang mau jadi kaya. Ya. Kalau saudara mau jadi kaya, kita belajar dari orang terkaya di dunia sepanjang zaman. Saya hakul yakin tidak akan ada orang yang bisa kekayaannya melebihi Salomo sampai nanti langit dan bumi lenyap. Ya. Kalau saudara mau mengkonversi ya orang terkaya di dunia saat ini, Bill Gates kah? Sebutkan siapa itu? Ya, saya berani berkata bahwa Bill Gates orang terkaya di dunia itu kekayaannya sekarang ini 2019 gak ada seujung kukunya Salomo. Salomo sangat diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita belajar. Jadi bagaimana kita membaca ayat 22 tadi? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini bukan berarti ditafsirkan bahwa kalau kaya itu cuma dari Tuhan, orang kerja nggak mungkin kaya. Kalau orang kerja nggak mungkin kaya, pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang kaya di luar sana yang nggak percaya sama Tuhan? Benar tidak? Kamu pernah lihat nggak orang kaya di luar sana yang nggak percaya sama Tuhan? Banyak sekali. Orang yang nggak kenal Tuhan, yang nggak percaya kepada Yesus, nggak pernah berdoa, ke gereja itu nggak kenal. Orang ateis bahkan di luar sana banyak jadi orang kaya. Pertanyaan saya, kalau berkat kekayaan itu hanya dari Tuhan, bagaimana dengan mereka? Apakah mereka kaya karena Tuhan? Nah, nanti dulu saudara. Ya. Di Manado beberapa hari saya ngajar kelas pengantar teologi. Dari kelas itu saya sedikit banyak mengajar mereka untuk menafsirkan Alkitab. Saya berkata kepada mereka, sekarang saya berkata kepada saudara, jangan jadikan Alkitab berbahasa Indonesia ini benar-benar benar. Alkitab itu memang ineransi. Alkitab tanpa salah. Tapi yang tanpa salah itu bukan terjemahan Indonesia ini, saudara. Yang tanpa salah itu ya bahasa aslinya. Ketika misalnya si Salomo menulis, dia menulis tanpa salah. Ketika Injil Matius menulis, Matius tanpa salah. Tapi kalau sudah diterjemahkan, sudah disalin, maka kesalahan itu sangat terbuka, saudara. Sama dengan ayat 22 ini bagi saya. Ayat 22 di Amsal 10 terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini sangat tidak tepat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebab kalau diterjemahkan dengan literal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berarti kan indikasinya ya udah diam aja lah. Kalau kau dipilih jadi orang kaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu kekayaan. Kalau kau memang dipilih Tuhan gak jadi orang kaya, lu kerja mati-matian kaya apapun gak akan buat kita jadi orang kaya. Tapi apakah begitu sudah? Enggak. Saya sudah lihat terjemahan bahasa Ibrani-nya, dan saya membandingkan dengan banyak terjemahan dalam bahasa Inggris. Saya baca di terjemahan NIV, New International Version. Ya, itu berkata terjemahannya begini: The blessing of the Lord, berkat dari Tuhan, bring wealth, membawa kekayaan, without painful toil for it, tanpa penderitaan yang menyertai berkat itu. Maksudnya NAC yang berkata bahwa berkat Tuhan yang membuat kita kaya, dan berkat dari Tuhan gak akan membuatmu menderita. Itu yang benar terjemahan LI, terjemahan NAC. Bagaimana dengan terjemahan lain? Saya lihat terjemahan New King James Version. The blessing of the Lord, berkat Tuhan, it make rich, akan membuat kaya, and he add no sorrow with it, dan dia tidak akan menambahkan penderitaan di dalam berkat itu. Sama kurang lebih dalam bahasa Indonesia. Tuhanlah yang memberkatimu, berkat Tuhan yang membuatmu kaya, dan berkat dari Tuhan tidak akan membuat kita jadi susah. Ada terjemahan lagi yang saya suka, International Standard Version, ESV. The blessing of the Lord establish wealth. Berkat dari Tuhan membuat kita kaya dengan
apa ya? Establish apa? Mantap, dengan pasti. Jadi berkat Tuhan membuat kita kaya, kayanya pasti. Terus terjemahan kalimat berikutnya, and difficulty, dan kesusahan does not accompany it. Dan kesusahan tidak akan menyertai, tidak akan bersama dengan berkat Tuhan itu. Jadi dari 3 terjemahan Inggris ini saya ingin mengatakan, memang berkat dari Tuhan membuat kita kaya. Tapi bedanya berkat yang didapat orang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Kalau orang di luar sana mungkin bisa kaya, tapi kekayaannya akan membuat dia susah, kekayaannya akan membuat dia menderita, kekayaannya akan membuat istrinya jadi sombong, jadi lupa sama suami, kekayaannya membuat suami juga jadi main perempuan, kekayaannya membuat anak-anaknya berkelimpah harta jadi narkobaan, kekayaannya membuat rumah tangganya gak sejahtera, kekayaannya tidak membuat dia jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau berkat dari Tuhan, Alkitab katakan, yang namanya sorrow, yang namanya painful, yang namanya penderitaan, yang namanya kesusahan, yang namanya tadi difficulty, kesusahan itu tidak akan menyertai berkat Tuhan itu. Jadi kalau orang terima berkat dari Tuhan, berkat itu pasti akan membuat dirinya, orang di sekitarnya, rumah tangganya mengalami apa yang namanya shalom, damai sejahtera. Makanya saya kalau doa saudara tuh ya, perhatikan kalau saya doa berkat buat saudara. Kau diberkati, keluar masukmu diberkati Tuhan. Di luar rumahmu kau akan diberkati berlimpah-limpah. Dan berkat yang kau dapatkan dari luar rumahmu itu berkat dari Tuhan. Sehingga ketika kau masuk dalam rumahmu, yang namanya damai sejahtera, sukacita akan melanda setiap isi rumahmu. Berkat dari Tuhan itu gak akan buat kau susah. Berkat dari Tuhan itu gak membuat suami istri jadi bertengkar, jadi jauh, jadi berantem, amit-amit sampai cerai. Berkat Tuhan itu gak akan membuat anak-anakmu memberontak, gak akan membuat anak-anakmu makanya pergaulannya gelap, narkobaan, free sex. Berkat dari Tuhan itu akan seperti Daud, sampai memutih rambutku. Kau akan diberkati Tuhan, merasakan damai, sejahtera, sukacita, keintiman dengan Tuhan, dan anak cucumu hormat sama kita. Siapa yang pengen tuanya anak cucu kita hormat sama kita? Saya baru tadi lihat tadi atau kemarin malam Facebook dari orang teman saya di Blitar yang nge-add saya, nge-tag saya dengan status seseorang di Blitar yang menjual ibunya sampai 10.000. Gua obral ibu gua nih 10.000. Waktu gua kecil, gua susah, gak pernah dikasih yang bagus-bagus. Sekarang gua udah bisa mandiri, gua udah bisa kerja, sekarang dia malah nyusahin gua. Ada orang begitu, saudara. Dia obral ibunya 10.000, ambil ibu gue ini, gue gak peduli namanya ibu. Dan itu benar-benar di capture. Dan juga ada banyak tanggapan-tanggapan orang ini ketika banyak orang bilang, lu gak boleh gitu dong, itu kan ibu lo. Ada yang orang Islam berkata, surga tuh di telapak kaki ibu. Dia bantah semuanya, gue gak peduli. Mestinya kalau ibu itu akan memberkati anaknya, ini malah nyusahin anaknya. Saudara bayangin, mau masa tuamu begitu? Mau anak-anakmu gak hormat sama kita? Mau anak-anakmu gak peduli sama kita sehingga kau orang tua seketika udah tua tuh sendirian begitu? Kalau saudara gak mau, maka mulailah hari ini. Kalau mau kaya, gak salah saudara kaya itu. Siapa yang bilang kaya itu salah? Coba kalau kau kaya dengan kuat gagahmu, kau kaya minta kaya bukan dari Tuhan, kau mengejar kekayaan dengan tidak caranya Tuhan, maka kekayaan yang kau dapatkan itu tidak akan membuatmu damai sejahtera. Dengerin saya bukan cuma bisa sebutin satu orang. Saudara, kalau mau saya sebutin banyak orang, selama 15 tahun saya jadi pendeta, saya sudah melihat orang seperti ini. Kaya, raya, punya segalanya. Di mata orang dia hebat secara finansial, tapi berantakan rumah tangganya, berantakan hidupnya. Pertanyaan saya, kalau dari Salomo ini, apakah berkat itu datangnya dari Tuhan? Saya berani katakan, tidak. Pak, dia tapi di gereja, Pak. Pak, dia bahkan hamba Tuhan, Pak. Gue gak peduli di gereja apa hamba Tuhan. Sebab Salomo sudah berkata bahwa berkat yang dari
ya sorrow lah, ya painful lah, tidak akan menyertai. Berkat Tuhan akan membuat kita bahagia. Yang sekarang tahu dirimu sudah dikaya atau diberkati, pertanyaan saya tolong jawab. Apakah kekayaan yang kau miliki, berkat yang kau miliki itu sudah membuatmu bahagia? Bahagia itu bukan ukurannya kalau makan di restoran mana kita bisa bayar ya. Bahagia itu artinya kau bisa tersenyum, lepas, nggak ada beban, tidur mau kapanpun bisa. Itu ukurannya deh. Jangan bilang sama saya yang susah-susah deh. Sekarang lo tidur malam bisa nggak? Tidur jam 10, tidur bisa, jam 11 bisa. Kalau dikondisikan karena ada pekerjaan, ada tugas, ada tanggung jawab, apapun sehingga jam 2 tidur, ya jam 2 juga bisa tidur. Itu ukuran orang damai sejahtera Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu duit berkelimpahan, tapi sulit untuk merem, maafkan saya, sulit untuk tidur, maafkan saya, untuk istirahat aja hal yang mudah saja sulit kau kerjakan. Jangan-jangan apa yang kau dapatkan hari-hari ini bukan dari Tuhan. Kemarin saya ketika ke Manado, ditanya orang yang undang saya, Pastor, mau nginep di hotel apa? Saya bilang begini, saya itu ya dikasih hotel apa aja, nggak pernah minta-minta, apa aja. Ya jangan gitu dong, kita kan juga nggak enak nih. Terus saya bilang ini, yang di tempat les itu ada kamarnya nggak? Ada. Kamar mandinya jauh nggak dari kamar? Setahu saya sih kamar mandinya dalam kamar. Ya udah di situ aja saya, supaya saya nggak repot-repot. Jadi keluar kamar langsung kelas. Kalau habis kelas langsung masuk kamar. Kalau di hotel meskipun bagus kayak apapun, saya kan butuh effort untuk perjalanan menuju hotel ke dalam tempat kelas pengajaran itu. Terus kemarin hari Jumat saya masih di sana, hari Kamisnya harus keluar dari kamar itu karena hari Jumat ada acara dipakai di tempat itu. Coba dihubungi sama yang mengundang saya, Pastor, mau tidur di mana? Di hotel bagus? Yang mana? Soalnya dia tahu saya kalau ke sana tuh ke Manado, ya hotel tempat saya tinggal, saya selalu tahu di hotel-hotel yang bagus-bagus. Saya bilang begini, lah gue itu besok Jumat pulang ke hotel malam-malam bisa jam 11, jam 12. Flight saya jam 7 pagi, berarti jam 6 saya harus keluar dari hotel. Berarti gue di hotel itu cuma jam 12 sampai jam 5. Jam 5 udah bangun dan mandi. 5 jam untuk tidur doang. Gak usah cari hotel yang macam-macam. Pokoknya cariin gue aja hotel yang paling dekat dengan bandara, sehingga cuma 15 menit, 20 menit sampai ke bandara. Mau bagus kayak mau enggak, cuma 5 jam gue pasti bisa merem. Ada banyak orang gak bisa tidur di hotel yang model-model kayak gitu. Ada banyak pendeta yang bahkan belum terlalu terkenal amat, tapi kalau diundang di sebuah kota udah belagu-belagu gitu, mintanya hotel-hotel yang bagus dan lain sebagainya. Saudara kekasih Tuhan, berkat Tuhan yang membuat kita kaya itu bukan itunya, tapi dampak dari berkat itu membuat kita bisa hidup bahagia. Saya di Manado puasa, sampai orang yang undang saya bingung, aduh, puasa tuh gimana Pak saya? Padahal kesini kita udah rencana mau makan kesini, semua makanan dari bukain semua. Dari yang halal sampai yang haram, dari ikan sampai babi, dari babi yang normal ke babi yang gak normal. Karena ada banyak makanan babi gak normal di sana, saudara. Saya bilang enggak lah. Tapi tahun lalu masih makan, masih ke Tomohon, masih ke Tonano, masih ke masih cari makanan yang ekstrim-ekstrim. Ya tahun lalu lah. Gue udah bertobat, gue bilang gitu. Saya diajakin sampai dipaksa untuk ke Tomohon, saudara. Ada restoran yang paling enak, enggak. Yang di sini-sini aja. Ya. Tapi enak, beda raginya, beda. Ada lagi 1 kilo, 1 meter. Ya. Ragi 1 meter. Jadi babi itu 1 meter, saudara. Tusukannya 1 meter. Lu bayangin kalau makan tuh gimana tuh? Dulu mungkin gua kepengen banget gitu. Tapi pikir-pikir sekarang tuh. Makanya kalau kita udah bener, saya bilang sama saya udah 1 bulan ini puasa. Itu keinginan kayak gitu tiba-tiba udah nggak ada aja deh. Kayak kemarin, pasti saya bungkusin ya, ada banyak nawarin. Jadi banyak itu yang mau kasih oleh saya. Ada yang bilang, Pak, saya masakin bebek bumbu RW ya. Bebek bumbu RW itu kan gimana coba ya? Di sini kan bebek Madura ya, Belinda ya. Ini bebek bumbu RW. Saya udah ngebayangin pasti enak. Ada yang bilang, Pak, saya bungkusin nanti tuna bumbu RW.
Ada yang saya bilang, Pak, saya bikin bungkusin rage ya. Saya bilang, saya nggak usah lah. Ya. Pertama, istri saya nggak makan babi. Silo nggak makan babi. Ya. Paling icip-icip doang. Si Silo makan babi, giginya linu, karena giginya dia kecil-kecil, nggak bisa ngunyah yang bagus. Paling cuma siang doang. Kalau saya bawa, pasti yang makan kan babimu. Gua capek-capek bawa, ya makan dia gitu. Makanya nggak usah, gue nggak usah dibayar apa-apa. Nah itu saudara, ayo sama-sama kita belajar sekarang ini. Kalau saudara mau kaya, mintalah berkat yang daripada Tuhan, karena berkat dari Tuhan itu membuat kita kaya, dan di dalam berkatnya tidak ada kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, jadi ayat 22 ini merupakan kesaksian hidup dari Salomo. Salomo itu adalah true story, orang yang kaya raya. Mungkin kalau saya yang nulis ayat 22 ini, saudara kan tidak percaya sama saya, karena kau lihat saya belum kaya raya. Salomo itu kaya raya. Dia ketika ngomong berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, berkat dari Tuhan tidak akan membuat dia susah. Itu yang terjadi di sepanjang hidup Salomo. Dia lahir udah kaya, benar ya? Anak raja. Dia jadi raja ketika usia belasan, tambah kaya raya. Salomo itu ketika terima berkat jadi orang kaya dari Tuhan, kekayaannya itu bisa dinikmatinya loh. Buktinya apa? Dia nggak pernah ada susah, malah petaka, dia nggak pernah perang. Logikanya kan raja kalau kaya, banyak negara-negara di bawahnya ingin menyerang begitu. Tapi Salomo nggak pernah bicara kita berperang sekalipun, tidak pernah. Hidupnya enak, bahagia Salomo itu. Nah, saudara biji mata Tuhan, memang ada ya Pak berkat yang bukan dari Tuhan? Ada. Dari mana? Dari setan, dengerin saya. Apakah berkat yang sekarang ini ada di tanganmu itu dari Tuhan atau dari setan? Dari setan bagaimana Pak? Mana ayatnya Pak? Loh, Yesus saja di pencobaan di padang gurun 40 hari 40 malam. Ingat gak? Di pencobaan ketiga Yesus ngomong, iblis ngomong sama Yesus, dibawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi, diperlihatkan seluruh keindahan dunia, kemewahan dunia. Kata iblis, semuanya akan kuberikan padamu Yesus kalau kau sujud padaku. Artinya apa? Iblis itu juga menawarkan berkat, saudara. Pak, kalau iblis menawarkan berkat, yang bisa terima kan orang-orang di luar gereja. Siapa bilang? Ada juga orang-orang di gereja ini yang terima berkat dari iblis kok. Buktinya apa? Tadi ukurannya. Rumah tangganya bahagia nggak? Hidupnya bahagia nggak? Anak-anaknya bahagia nggak? Anak-anaknya hidup benar nggak? Itu kan ukurannya, saudara. Dan hal-hal seperti ini bukan cuma bisa kita cover di luar gereja, di dalam gereja pun ada, kekasih Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami ini, dengarkan saya. Atau kemarin sudah pernah mengalami ini, dengarkan saya. Buat bertobat. Buat mulai sekarang itu ketika mengejar berkat, bukan mengejar berkat yang dari iblis, tapi mengejar berkat yang daripada Tuhan. Pertanyaannya, gimana Pak Seno bisa dapat berkat yang dari Tuhan? Nah, karena ini amsalnya Salomo, maka kita belajar juga dari Salomo. Karena Salomo ngomong ini di Amsal 10, maka kita juga nggak usah jauh-jauh lah ya belajar dari Amsal 10 ini. Kalau Bapak Ibu dan saya mau peroleh berkat dari Tuhan, maka perhatikan baik-baik ayat 6 di pasal 10 Amsal ini. Inilah barakah, inilah berkat Tuhan. Diberikan kepada siapa berkat Tuhan itu? Sama-sama, 3, 1 ya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kata berkat di sini sama dengan kata berkat di ayat 22, barakah. Di ayat 22, berkat Yahweh, berkat Tuhanlah. Di ayat 6, berkat dari Tuhan yang dihubungkan di ayat 22 itu ada di atas kepala orang benar. Orang benar itu apa? Dalam bahasa Ibrani-nya orang benar, kata benar itu menggunakan kata Ibrani sadek. Sadek ini saudara, ketika kita terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi 2 kata Inggris. Yang pertama adalah righteous, dan yang kedua adalah lawful. Jadi orang benar, sadek ini dalam kamus Ibrani Inggris itu diterjemahkan menjadi 2 kata Inggris, yakni righteous dan lawful. Righteous itu dalam kamus Inggris Indonesia artinya adalah orang yang berbudi, orang yang beriman,
yang budiman. Orang yang berbudi, orang yang budiman itu di Kamus Inggris Indonesia diterjemahkan sebagai orang yang bisa memposisikan dirinya pas pada tempatnya. Itulah orang berbudi. Jadi orang berbudi ini ketika ada orang butuh, dia pas, tahu benar, dia bisa jadi saluran berkat bagi orang susah itu. Orang yang berbudi ini bukan berarti orang yang senantiasa kalau ketemu orang susah dia akan ngasih, bukan begitu. Kalau ukurannya begitu, banyak orang kaya di luar sana yang juga seperti itu. Tapi orang berbudi ini orang yang bisa jadi saluran berkat, pas. Orang yang diberkati itu memang orang yang benar-benar butuh untuk diberkati. Righteous. Kemudian lawful. Apa lawful? Lawful itu ya law, hukum, full itu penuh. Berarti orang benar itu adalah orang yang benar-benar hidupnya tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Bapak Ibu, orang Indonesia, Bapak Ibu kalau disebut orang benar, maka Bapak Ibu akan mengikuti seluruh hukum yang berlaku di negeri ini. Kalau Bapak Ibu orang Kristen, maka Bapak Ibu kalau disebut orang benar, Bapak Ibu akan mengikuti seluruh hukum-hukum yang diajarkan Tuhan di Alkitab. Kalau Bapak Ibu orang yang bekerja, kalau Bapak Ibu disebut orang sadek, orang benar, maka Bapak Ibu akan hormat sama otoritas yang ada di atasmu. Makanya saya selalu berkata, saya nggak setuju dengan demo-demo. Ya. Esensinya saya setuju, tapi demonya saya nggak setuju. Kalau orang nggak suka dengan pimpinannya, nggak usah demo, nggak usah berontak, ya, ngomong baik-baik aja. Kalau nggak bisa diselesaikan, bagi saya sederhana. Kalau kau di perusahaan, atasanmu tidak membuat kau damai sejahtera, atasanmu main perempuan terus, ngajak kita hidup dosa terus, nggak usah demo. Ya kalau udah nggak sejahtera di situ, keluar aja. Selama kau di perusahaan itu, mau atasanmu brengsek kayak apapun, secara orang yang lawful, maka Bapak Ibu harus tunduk sama atasanmu, karena kau hidup masih dari atasanmu. Dalam hukum Kristen juga demikian. Kalau kau adalah orang yang benar, maka pertanyaan saya, apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah mengerjakan semua perintah-perintah Tuhan itu? Jangan bilang sama saya, itu kan hukum Taurat Pak, hukum kasih karunia kan tak begitu. Siapa bilang? Lihat di YouTube, saya sudah khotbah tentang Yesus dan hukum Taurat itu. Berapa seri itu saya khotbah soal itu. Kalau kau masih memilah-milah antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia dan dua hukum yang berbeda, bertobat. Maka kasih Tuhan dijimatkan. Sudahkah kita jadi orang yang sadek, orang benar itu? Kriteria orang yang bisa dapat berkat yang dari Tuhan. Orang itu harus, kata Salomo, jadi orang benar, sadek. Nah, gimana kriteria orang sadek itu, Bapak Ibu? Inilah kriteria orang yang akan dapat berkat dari Tuhan. Yang pertama, kita lihat ayat yang ketiga. Kalau saudara sudah menjadi orang yang sadek, orang benar, maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apa saja untungnya menjadi orang sadek, orang benar itu? Ayat 3 bersama saya. 3, 1 ya. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Kenapa saya bilang di awal tadi, di ayat 22, berkat dari Tuhan menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Itu terjemahan LAI. Tapi dalam terjemahan yang benar mestinya, berkat Tuhan akan membuatmu kaya, dan berkat dari Tuhan itu tidak akan membuatmu susah. Karena kalau dari Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kelaparan. Karena yang disebut orang yang terima berkat dari Tuhan adalah orang benar. Kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah jadi kriteria orang benarnya Tuhan, maka Tuhan berjanji tidak akan membuat kita sampai kelaparan. Kelaparan di sini dijelaskan di pasal 11 ayat yang ke-8. Coba kita lihat pasal 11 ayat 8 bersama saya. 3, 1 ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Jadi bukan saja orang benar tidak akan kelaparan, karena orang benar itu memang tidak akan mengalami apa tadi? Kesukaran. Sekarang ini hari-hari ini berkat yang kau dapatkan itu apakah membuatmu sukar?
membuatmu lapar, kekurangan mulu, gak bisa bersyukur. Itu ukurannya tuh. Kalau hari-hari ini kau dapat berkat, tapi berkat itu tidak bisa kau syukuri. Hari-hari kau dapat berkat, kau malah mengeluh, cuma segini-gini aja. Itu jangan-jangan berkatnya bukan dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan, berapapun berkatnya, kita akan bersyukur. Saya ke Manado, saya kasih contoh lagi, biar orang Manado juga nanti yang di upload bisa dengar. Saya kesana niatnya ngajar. Ke Manado kemarin itu dadakan. Saya bilang sama mereka, saya siap ngajar, tapi tahun depan ya. Sebab jadwal saya sampai akhir tahun ini cukup padat. Tapi mereka bilang, Pak, jangan tahun depan lah Pak, ini udah semangat semuanya nih Pak. Bikinlah planningnya itu kemarin, bulan September. Oh, saya nggak bisa September sama Pak, padat sekali. Ya udahlah, saya bilang Oktober lah, minggu kedua. Terus saya lihat, saya googling, cari harga tiket dari Jakarta sampai Manado. Harganya masih gila-gilaan. Dulu kalau misalnya naik Lion, zaman saya sering ke Manado, 700.000 tuh paling mahal, 800.000. Naik Batik 900.000, naik Garuda 1,3. Kemarin saya lihat harga Lion aja nyaris 2 juta. Naik Batik berarti di atas 2 juta. Naik Garuda bisa nyaris 4 juta. Kemudian saya mikir dong, tentu kan mereka siapin ini. Kalau mereka siapin pulang pergi, berapa itu ongkos buat tiketnya doang? Agak gundah. Terus kemarin karena pengurusnya cukup dekat, mereka semua anak-anak rohani saya. Terus mereka bilang sama saya gini, seorang ibu bilang sama saya gini, Pak, untuk ke depan-depannya dia agak berhikmat. Tapi saya tahu dia nanya untuk saya. Ke depan-depannya nanti kalau ada dosen dari luar, karena bulan depan itu dosen dari luar yang saya kirim ke Manado, itu kita siapin persembahan kasih berapa ya Pak? Saya tahu itu seperti pedang bermata dua. Nanya buat bulan depan, tapi juga nanya untuk ukuran saya. Saya langsung bilang begini, kalau itu hamba Tuhan benar, dikasih kesempatan ngajar kalian yang pengen belajar, pasti nggak mikirin kayak gitu-gituan. Kayak saya gini nggak usah dipikirin. Kalian siapin tiket, siang aja kalian siapin makan, malam kita makan bersama, bisa ketemu kalian, gue bagi ilmu. Kan udah sering gue ngomong, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi nggak usah dipikirin. Jadi bulan depan gimana? Ya sesuka citanya kalian aja. Bapak Ibu, ketika saya ngomong begini, saya ngomong begini tuh bukan sekedar untuk apa gitu. Saya ngomong dari hati. Dan memang dari tempat itu hanya beberapa orang, sekitar 15-18 orang yang ikut. Berapa yang bisa saya dapatkan dari ngajar di situ? Tapi tadi Bapak Ibu, kalau kita tulus itu, saya akan merinding. Kalau kita tulus sama Tuhan, Tuhan tuh gak buat kita miskin, gak buat kita kelaparan, gak buat kita kesusahan, gak buat kita mengalami kesukaran. Saya pulang dari Manado bukan dengan dompet yang kosong. Kalau ngomongin berkatnya dari mereka, gak seberapa. Saya paham itu. Tapi tadi, Tuhan berkati dengan cara yang lain. Saya khotbah di kantor wali kota. Dapat berkat tentunya dari pengurus persekutuan doa di situ. Tapi ada orang yang memberkati saya lagi. Ada orang yang minta ketemu sama saya. Cuma minta ketemu didoain doang, saudara. Saya bilang kalau didoain doang kan emangnya gimana, tapi dia memaksa saya, pokoknya Pak kita jarang ketemu. Dia ceritalah pengalaman dia dulu ternyata pernah didoakan saya dan lain sebagainya, dia pernah didoakan lagi, dia berkati saya. Sampai apa yang tidak pernah saya lihat, nggak pernah saya dengar, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan siapkan. Ya, saya bilang tadi, saya datang ke Jakarta dengan dompet yang full. Ada yang mau ditraktir? Makanya saya sedih kalau ada hamba Tuhan tuh ya, mau pelayanan tuh lihat-lihat ukurannya, uangnya berapa. Kalau dikasih PK-nya nggak cukup, bulan depan diundang lagi dia nggak mau. Saya bilang ini hamba tempe ini, hamba Tuhan mau mental tempe. Bapak Ibu juga dalam pekerjaan ya, Bapak Ibu kan bukan pendeta seperti saya.
Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. That's the key. Dengerin saya, itu kuncinya. Lo kerja dimanapun, lo kerja seperti untuk Tuhan. Lo nggak diapresiasi, lo nggak dikasih gaji yang bagus sama atasan, padahal kita sudah the best. Gusti ora sare. Bu, lo kerja di rumah tanggamu, kerja seperti untuk Tuhan. Suamimu nggak pernah menghargai dengan ngasih uang bulanan hanya segitu-gitu aja. Gusti ora sare. Nangkap nih saudara ya. Saya kalau udah dengar ada orang ukur pelayanan dengan uang itu, saya marah luar biasa. Karena seumur hidup saya itu saya jaga, itu pride-nya Seno ini, kebanggaan Seno ini. Saya berani berkata, 15 tahun, 16 tahun saya jadi pendeta, gak pernah begini-gini. Kalau udah khotbah di zaman gereja lama tuh, buru-buru tuh. Kalau emang koordinatornya gak sempat ngasih amplop, saya tinggal, saudara. Kalau koordinatornya gak telepon saya, Pak Seno tadi amplopnya lupa, ya saya diemin aja. Ada ya Pak Seno? Sampai Pak Seno pelayanan gak dapat berkat, ada. Apakah saya telepon? Pak, minta maaf ya Pak ya, kemarin 2 minggu lalu saya belum dapat amplop. Seumur hidup gak pernah saya tinggal. Nanti saya tadi, nabur itu yang kita tuai. Gusti rasain. Nah kalau kita gak belajar begitu dari awal, soalnya ukur-ukurannya itu hanya dunia, daging. Nah berarti lo berkatnya bukan dari Tuhan dong. Kalau berkat dari Tuhan, kan kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Apa saya nggak punya masalah? Punya masalah, saudara. Hari-hari ini saya punya masalah banyak. Mikirin gereja ini, mikirin pengeluaran gereja ini. Tapi apakah saya pernah explore gitu? Enggak, saya percaya aja. Tuhan pasti sertai. Kenapa? Janji Tuhan tadi katakan, Dia tidak akan bikin saya sampai kelaparan. Dia nggak akan bikin saya sampai kesukaran. Berkat Tuhan itu tidak membuat dampak apa-apa. Meskipun cuma 100.000 yang saya dapatkan dari dunia ini, tapi kalau itu dapatnya dari Tuhan, 100.000 bisa bikin gua kaya. Bapak Ibu tahu nggak? Saya ke Manado, saya bilang sama istri saya, gua cuma bawa duit 300.000 di dompet. Only 300,000. Bener ya? So Inggris belagu itu. Memang ada ATM saya bawa. Ya, tapi saya cuma bawa duit 300.000. 300.000 habis kan? Habis. Ketemu Robert kan? Enggak kan Robert? Dia nyoporin saya. Saya ajak makan, masa dia suruh bayar. Halo? Tapi tadi ketika nongkrong, kan saya puasa gitu ya. Gara-gara Robert saya jadi puasanya agak batal sih. Karena kan kalau puasa kan mestinya makan siang, jam 12, jam 1 gitu ya. Tapi Robert udah jemput saya, terus mukanya lesu, lu udah makan belum? Ya, gimana sih? Kalau belum sampai jam 1 dia kelaparan gitu ya. Akhirnya saya ajak dia makan ya. Tapi kalau nemenin dia makan, kan saya juga makan dong ya. Makan pisang goreng. Ya meskipun cuma sekitar habis 100.000, di bawah 100.000. Tapi kan tuh duit banyak 300.000 di dompet. Saya ngomongnya di atasnya tidak ada sebanyak sih saya. Tapi ketika saya keluar 100.000 untuk makan sama-sama, ada aja gitu. Jalannya tuh nggak terselami gitu, ada aja. Sampai 300.000 tuh nggak pernah kosong akhirnya. Habis keluar 100.000 di hari pertama, terus malam-malamnya juga keluar 100.000, tinggal 100.000, saudara. Itu tiba-tiba pas mau masuk ke tempat tidur, ada aja berkat lagi. Sehingga bahkan bukan cuma 300.000, jadi berganda, saudara. Beranak pinak itu. Itu yang kalau saya bilang hidup di bumi seperti di surga tuh kayak gitu. Tapi gimana caranya? Jadi orang benar dulu dong. Motivasinya benar. Ya, saya ngajar di sana, saya berikan semuanya. Sampai orang-orang di sana bilang begini, Pak, kalau bisa selama 12 kali pertemuan kita, Pak Seno aja terus yang ngajar. Jadi Pak Bimo nggak usah lah, dibilang gitu. Kalau saya bilang sama Pak Bimo juga, Pak Bim, nanti lu kesana ke Manado ya gitu ya. Mereka bilang, Pak Seno aja, Pak Bimo nggak usah lah gitu. Enggak, tetap jalan kok. Ya. Kenapa? Do the best tadi. Sama-sama saya kepengen semua di sini begitu loh. Saya tahu kan semuanya bekerja di sini. Ya. Jangan lo mimpi lo kaya tuh dari perusahaan lo. Jangan lo mimpi lo kaya di usaha lo. Kaya itu dari Tuhan. Dan Tuhan tuh kalau memberkati kita, caranya aneh-aneh. Kalau saya sebagai pendeta di Manado kan ukurannya begini, 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti 4 kali ngajar, ya dikaliin aja rupiahnya berapa, begitu kan? Terus hari Jumatnya ikut KKR, bener ya? Berarti tambahin aja berapa, berarti kan kurang lebih 5 kali pelayanan.
5 kali pelayanan tuh berapa nominalnya? Tapi gue tuh gak pernah mikirin begitu gitu di otak gue ini. Tolong tangkapin saya. Kalau saya mikirin begitu, taruhlah sekali ngajar 500.000, berarti kalau 5 hari berarti 2,5 juta. Berarti hanya segitu otak gue ini nangkep berkat Tuhan. Gue hanya beriman berkat Tuhan cuma 2,5 juta. Gue gak pernah mau begitu. Kadang-kala ada memang gak sampai 2,5 juta juga, tapi dari Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang saya bawa pulang bukan 2,5 juta. Sorry men, sorry. Kalau gue sebutin lo nanti kita terakhir semuanya. Sampai ngeri saudara saya, sampai ngeri. Oleh-oleh gak perlu beli oleh-oleh. Saya kemana-mana gak pernah beli oleh-oleh ya. Itu kalau gak saya tahan-tahan tuh ya, itu mujair 50 kilo kali ada kan di bawah saya. Pak, bawa mujair ya Pak, bawa banyak ya Pak, nanti buat hari Minggu, buat jemaat. Saya bilang jemaatku berapa? Satu mujair satu, kalau 50 orang 50 mujair kan. Mujair Manado beda, yang belum pernah ke Manado angkat tangan. Kasihan banget ya. Mujairnya beda, manis. Makanya yang belum pernah ke Manado ya kapan-kapan ya, yang nemenin saya ke Manado. Mujairnya enak, ikan masnya aja enak, nggak bau tanah, nggak bau lempung, kayak gurame, manis bener. Ya, apa jadi ngomongin Manado? Kita kepengen kita belajar hari ini percaya bahwa berkat yang diberikan Tuhan kepada orang benar tidak akan membuat kelaparan. Yang berikutnya, pasal 10 ayat 16. Ini yang keren berikutnya. Pasal 10 ayat 16 bersama-sama kita baca. 3, 1 ya. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Lo ngerti gak ayat ini? Upah pekerjaan orang benar, orang sadek, orang yang benar-benar lawful, orang yang benar-benar righteous tadi, ya, adalah membawa kepada kehidupan. Chai dalam bahasa Ibraninya. Kehidupan bisa berarti life, hidup. Bisa juga berarti kehidupan di bumi ini, kehidupan nanti di surga. Maka kalau Bapak Ibu jadi orang benar, Bapak Ibu tuh pasti hidup. Kehidupan di sini dijelaskan di pasal 11 ayat 30. Coba kita lihat pasal 11 ayat 30. Masih berhubungan dengan orang benar. Berkat apa yang didapatkan orang benar tadi? Sama-sama saya. 3, 1 ya. Hasil orang benar adalah hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Bapak Ibu tahu pohon kehidupan? Kalau ngomongin pohon kehidupan di Kejadian, itu pohon yang membuat kita bisa hidup panjang, eternal life, hidup kekal. Makanya Adam dan Hawa ketika sudah tahu pengetahuan baik dan jahat, Tuhan tidak izinkan dia makan pohon kehidupan. Sebab kalau dia sudah dosa, dia tahu dosa, dia makan pohon kehidupan, maka selama-lamanya Adam akan hidup dalam dosa. Dan akhirnya mau kayak gimana pun Tuhan berkarya di atas kayu salib akan bisa menebus dosa manusia. Kalau kita ngomongin pohon kehidupan di kitab Wahyu, pohon kehidupan di kitab Wahyu dikatakan itu berbuah setiap bulan, selama 12 bulan. Berarti apa? Pohon ini memberikan kehidupan. Kalau sekarang pohon buah mangga paling berbuah setahun sekali, setahun 2 kali, benar ya? Nggak ada buah di dunia ini yang tiap bulan selalu berbuah. Berarti pohon kehidupan itu menghasilkan buah. Siapa yang menikmati buahnya? Yang punya pohon kehidupan. Siapa lagi? Ya kalau makan terus kan orang di kiri kanannya pasti akan dapat juga. Pohon kehidupan di kitab Wahyu bukan cuma buahnya saja yang membuat hidup, tapi daun-daunnya pun dikatakan membuat kita sembuh. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, jadilah orang sadek, jadilah orang benar, jadilah orang yang righteous, yang budiman, yang tahu memposisikan diri dimanapun kita berada. Jadilah orang yang lawful, orang yang hidup dalam hukum. Hukum pemerintahan kita tunduk, hukum negara kita tunduk, hukum gereja kita tunduk, hukum agama kita tunduk, apalagi hukum Tuhan kita harus tunduk. Kalau kita begitu, kita akan hidup dan akan seperti pohon kehidupan. Kekasih Tuhan, saya ingat orang benar yang namanya Ishak. Ishak ini sedikit ditulis di Alkitab, tapi bagi saya Ishak ini lebih, kalau saya ngebayangin itu lebih luar biasa daripada Abraham, daripada Yakub. Kalau menurut saya, ada yang berkata ada orang jahat. Bagi saya orang jahat. Orang jahat ini pendeta. Dia khotbah, saya lihat di YouTube-nya. Dia berkata Ishak itu anak yang Down syndrome, anak yang lemah psikis,
Sehingga sampai-sampai untuk jodoh pun dicarikan. Benar ya? Kalau Yakub kan dia bisa dapat banyak perempuan ya. Ishak itu karena dijodohkan dikatakan ini orang yang punya latar belakang. Terus Alkitab juga ngomong sih, Ishak itu ketika ibunya mati bahkan tidur di kemah ibunya, anak mama, seolah-olah orang yang nggak bisa mandiri. Wah, pendeta tadi ngomong macam-macam. Saya bilang darah Yesus. Ini orang kok menafsirkan Ishak seperti itu ya? Kalau bagi saya, Ishak ini luar biasa. Luar biasa, laki-laki luar biasa. Salah satu contoh kalau kita membaca, pernah suatu ketika tanah warisan dari bapaknya itu mengalami kelaparan. Israel mengalami kelaparan. Kemudian Ishak membawa keluarga dan semua yang dia miliki pergi ke negeri Gerar. Di negeri Gerar itu dia tinggal sampai akhirnya beranak pinak dan semakin kaya. Sampai Raja Gerar dia bilang ini, kamu keluar aja lah dari sini lah. Sekarang lihat, budakmu lebih banyak daripada budakku, hartamu lebih banyak daripada hartaku. Nanti jangan-jangan kau mengalahkan aku, membunuh aku lagi. Kerajaan ini jadi milikmu lagi. Ishak gak melawan. Ishak itu hatinya sangat mengampuni. Kemudian dia pergi. Dia pergi karena di padang gurun sulit air. Dia berusaha mencari sumur-sumur yang pernah digali bapaknya. Nanti baca baik-baik di rumah itu kisahnya di dalam Kejadian pasal 26. Kemudian Ishak sampai di satu tempat, dia menggali sumur yang pernah digali bapaknya. Tapi karena bapaknya sudah kembali ke tanah perjanjian, sumur itu akhirnya ditutup oleh orang Filistin, ditutup. Ya. Kemudian oleh si Ishak digali lagi. Pas digali airnya berbual-bual, kita katakan airnya banyak sekali, sehingga orang-orang Gerar ingin memiliki sumur itu. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak tinggalkan sumur itu, diberi namalah sumur itu Esek. Artinya disinilah kami berebutan air, kurang lebih begitu. Dia pergi, dia nggak berontak, dia nggak bilang itu sumur kan yang gali aku. Lagi juga ini sumur dulu yang punya bapakku. Bapakku pergi dari sini kalian tutup, sekarang aku gali lagi airnya banyak kamu ambil. Gerar nggak begitu. Si Ishak nggak gitu. Dia tinggalkan, dia pergi lagi, dia ketemu sumur lagi bapaknya, udah ditutup juga, digali lagi. Diklaim lagi. Airnya banyak, diminta lagi sama orang-orang Gerar. Tempat itu dikasih nama oleh Ishak Sitna. Sampai akhirnya 3 kali ketiga dia menggali sumur dan tidak diakui oleh orang Gerar. Namanya Rehoboth. Sumur itu menjadi milik si Ishak. Yang saya mau katakan, orang benar tuh begini. Orang benar tuh begini. Kalau paham saya, orang benar tuh begini, kayak Ishak. Jadi belajar dari Ishak, kekasih Tuhan. Kita harus percaya diri kalau kita sudah jadi orang benar. Andai kata kita usaha, ditikam dari belakang sama orang lain, dihianati, gak usah bela diri, saudara. Gak usah bela diri, pokoknya berserah aja sama Tuhan. Kerja aja yang baik lagi. Ishak kemudian kerja lagi di suatu tempat, diklaim lagi sama orang, dia nggak peduli, saudara. Dia tetap aja kerjakan bagian dia. Dia nggak pernah ribut, dia nggak pernah bertikai dan lain sebagainya. Dia nggak pernah punya masalah dengan orang. Dia nggak mau bertengkar dengan orang. Dia paham bahwa berkat itu kalau dari Tuhan tidak kemana. Nah ini kuncinya nih. Berkat kalau dari Tuhan tidak kemana? Wah, saya kalau ngomongin begini mah banyak kali dalam hidup saya ditikam, disianati. Tapi seumur hidup saya juga ya ngedumel ya, harus saya akui. Saya nggak seperti Ishak gitu ya. Saya masih ngedumel gitu. Dalam artian, gimana sih kok begini sih? Kesel nih Tuhan. Begitu masih pernah lah, namanya juga dagingnya. Tapi saya nggak pernah lawan. Bayangin Bapak Ibu, saya pernah ngebangun STT. Itu dari nol. Dari nol. Gereja cuma siapin tempat doang, tapi nggak disiapin apa-apa. Dan saya nggak punya pengalaman apa-apa. Nggak disupersisi, nggak dikasih masukan, hubungi ini. Nih saya mau kasih dana ya, nanti bisa kelola. Enggak, dari nol. Saya cuma disiapin tempat doang. Saya bangun, saya bikin penerimaan mahasiswa, kelas berjalan, sampai establish,
Sampai SPT yang saya kelola dari tanpa uang sepeser pun dari gereja itu bisa surplus. Dosen-dosennya, full-timernya termasuk saya, itu digaji dari uang yang saya kelola dari STT tanpa sepeser pun dari gereja. Terus tiba-tiba ada orang jahat. Singkat aja ya, orang jahat tikam saya dari belakang. Saya cuma bilang, kalau ngomongin saat itu, ngedumel dia, kesel dia, karena orang jahat ini teman saya sendiri. Terus apa yang terjadi? Saya ngomong aja nih, hari ini saya seperti ini. Hari ini saya memiliki saudara. Hari ini kita keluarga. Teman saya itu, yang tikam saya itu, hari-hari ini, semua teman saya bilang, Sen, lu undang dia tuh, kenapa emangnya? Kasihan dia. Dia cari-cari pelayanan. Bapak Ibu, saya bukan tidak mengampuni, cuma saya jelas tidak akan pakai orang itu lagi. Kenapa? Transfer dari mimbar. Saudara mau dilayani orang-orang yang sering nikah baru dari belakang? Saudara mau nikah dilayani orang, diberkati orang sama hamba-hamba Tuhan yang model-model begitu? Saya pernah ketemu sama dia, pernah ngajak dia minum kopi, nanya dia, kenapa lo gitu dulu? Tapi untuk izinkan dia berdiri di mimbar ini, saya tidak akan. Kenapa? Saya masih tahu dia hidupnya masih belum benar. Bapak Ibu biji mata Tuhan, berkat dari Tuhan yang akan buat kita susah. Kok ada yang amin sih? Amin. Yang berikutnya, pasal 10 ayat 28. Pasal 10 ayat 28. Bersama saya. 3, 1 ya. Harapan orang benar akan menjadi. Harapan itu apa? Mimpi. Yang punya mimpi angkat tangan. Mimpi saudara, kalau saudara jadi orang sadek, orang benar, maka mimpimu akan menjadi sukacita. Harapanmu akan berhasil. Kalau kita lihat ayat 30-nya Pak, tolong dibuka ayat 30-nya Pak. Dihubungkan dengan harapan orang benar akan menjadi sukacita itu apa ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Gak akan diombang-ambingkan orang benar itu. Orang benar kalau punya mimpi, orang benar kalau punya harapan, pasti akan sukacita. Gak akan itu kita cuma mimpi doang. Oh, aku pengen punya mimpi. Aku berharap suatu kali aku punya rumah. Gak akan tuh ya, dengerin saya ya. Gak akan orang benar sampai matinya itu mimpi terus punya rumah dan gak akan pernah punya rumah. Gak mungkin. Karena kita katakan orang benar harapannya menjadi sukacita. Orang benar tidak akan diombang-ambingkan. Sekarang siapa yang punya mimpi? Kalau Bapak Ibu pengen punya mimpi, Bapak Ibu punya mimpi, jadilah orang benar supaya apa? Bapak Ibu bisa melihat mimpimu menjadi nyata. Kalau Bapak Ibu cuma punya mimpi, sepanjang hidup hanya bermimpi, terombang-ambingkan terus, kok nggak pernah menggapainya, nggak pernah melihat mimpimu menjadi nyata. Jangan-jangan Bapak Ibu belum jadi orang sadek. Kalau belum jadi orang sadek, caranya gimana? Bertobat, jadilah orang sadek, jadilah orang budiman, jadilah orang yang taat sama hukum. Bapak Ibu tahu Rut tidak? Aduh, ini Rut kan gila banget. Rut itu orang Moab. Kemudian dia dijadikan istri oleh orang yang namanya Kilion, anaknya Naomi, anaknya Elimelek. Dia berpikir dia akan jadi orang benar, jadi orang kaya, karena Elimelek itu orang kaya. Tapi apa yang terjadi? Gak lama pernikahannya suaminya mati, gak lama pernikahannya iparnya mati, gak lama pernikahannya mertuanya mati, sehingga dia hanya hidup dengan ipar perempuannya dan mertua perempuannya. Terus dia akhirnya kembali ikut mertuanya ke Bethlehem, tinggalkan kampung halamannya. Mimpinya dia, saya nggak tahu apa mimpinya Rut ketika dia ikut Naomi. Tapi saya berpikir cuma Rut bermimpi, pokoknya aku di sana bisa hidup lah. Paling tidak aku bisa menghidupi mertuaku yang tua ini. Rut orang benar. Apa yang terjadi? Sampai di Bethlehem, dia bukan cuma bisa menghidupi dirinya dan menghidupi mertuanya Naomi, tapi di Bethlehem ada laki-laki super duper kaya namanya Boas.
mau ngawinin janda kasir is impossible, Bapak Ibu. Kalau saya orang kaya raya, saya masih single. Kalau saya kaya raya, saya masih single. Saya ulangi lagi, saya nggak mungkin milih janda. Dengerin saya, bener nggak? Saya akan milih perempuan ting-ting, bener nggak? Yang cantik. Saya akan survei dari Sabang sampai Merauke, bikin audisi siapa yang mau menjadi istri saya. Aceh, perempuan Aceh suruh audisi, saya pilih 2 orang. Sumatera Utara saya pilih 2 orang. Kali ini provinsi 34, 68 orang perempuan cantik seluruh Indonesia, saya audisi lagi. Lah kalau saya punya uang, pasti kan begitu kan? Tapi si Boas ini ternyata pilih si janda kafir pula lagi, namanya Ruth, saudara. Ini bukan Boas diberkati, Ruth yang diberkati. Kenapa? Karena Ruth sudah jadi orang benar di mata Tuhan, sehingga yang nggak mungkin menjadi mungkin. Nah, kasih Tuhan biji mata Tuhan. Inilah yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Dari mata-matanya, mata-mata pengen jadi orang kaya semuanya. Dan gak salah menjadi orang kaya, tapi jadilah orang kaya yang dapat kekayaan dari berkatnya Tuhan, bukan dari iblis. Karena iblis juga bisa memberi kekayaan. Kalau kau mau dapat berkatnya dari Tuhan, maka ukurannya jadilah orang benar. Orang benar itu bukan cuma jadi Jesus, I believe in you. Saudara tahu nggak? Kalau kau percaya sama Tuhan, selamat kau, upahmu surga. Tapi bagaimana dengan di dunia ini? Apakah kau hidup di dunia ini pengen biasa-biasa aja? Kan tidak kan? Kita pengen jadi orang yang luar biasa. Nah, gimana caranya? Apakah ketika percaya Yesus langsung jadi orang kaya? Enggak dong, saudara. Kalau ikut Yesus jadi orang kaya, maka otomatis 12 rasul itu jadi orang yang kaya raya. Ada nggak kaya raya? Enggak. Berarti kalau kau mau kaya raya, ada tindakan iman yang harus kau kerjakan seperti rasul-rasul, tapi juga ada sesuatu yang tidak dikerjakan rasul-rasul yang harus kita kerjakan. Apa itu? Sungguh jadi orang yang benar, full, lawful dan righteous. Ketika kita hidup jadi orang benar, Alkitab katakan, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah kelaparan. Bapak Ibu dan saya akan membawa kehidupan. Bapak Ibu dan saya akan selalu berhasil. Semoga dipahami Tuhan Yesus.